Ibaratnya Gusti Allah dulur, ibaratnya iku samudra, kita ini adalah ombaknya. Banyak orang mengatakan yang Wildo ini tidak sholat. Orang lain bisa berpendapat macam-macam, terserah. Lah yang Wildo sekarang Islam atau tidak? Itu sendiri yang nggak tahu yang ini Islam atau tidak. Ya, ketika kita mencoba memahami, maka pikiran yang telah merampok yang seharusnya itu untuk hati. Jadi kalau kita berusaha memahami apa yang kita dengar, maka yang terjadi adalah pemahaman. Pangeran iku mung suci. Ingsun sejati dengan pakaian yang seperti ini saya kira kan terlalu over ya. Kira-kira bagaimana dengan kalimat itu? Allah berkehendak apa enggak? Berkehendak. Kenapa? Allah kan nama, itu hanya sebutan. Katanya substansi Allah itu. Kok di dalamnya Kausar itu substansinya adalah cahaya. Itu sesama ning geni, bumi, banyu lan angin. Sekali lagi tepuk tangan untuk yang Wildo. Ingsun panjingi limang perkara yaiku cahaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lan angen-angen. Lan budi pakar pengen ada yang ingin bertanya. Pak Kiai boleh bertanya bagaimana keadaan yang Wildo dan yang saat ini sedang viral ya, dicaci maki, dicemooh, dihujat, yaitu pakaian yang saat ini yang katanya apa itu yang kurang sopan dan sebagainya ya. Mau dijelaskan untuk yang Wildo, silakan. Mengenai apanya Gus? Dengan pakaian yang seperti ini saya kira kan terlalu over ya. Kenapa saya berpakaian seperti ini? Saya itu orangnya nggak senang meniru. Dan tidak ingin ditiru. Ya, saya nggak senang meniru, sekaligus tidak ingin meniru. Tidak ingin ditiru. Ya, kalau mungkin tidak ingin ditiru, iya. Itu dengan hal pakaian atau sesuatu yang dakwah-dakwah, iya. ceramah-ceramah dari yang Wildo. Kalau orang mau meniru bagaimana itu? Yang hanya berharap pada orang-orang untuk bisa memperhatikan apa yang katakan, bukan siapa yang mengatakan. Kalau saya kira ini kan cross dresser ya, atau dogma daripada peradaban. Apa benar seperti itu? Apa itu? Ya katakanlah agar supaya dilihat orang lain daripada yang lain. Itu namanya cross dresser atau dogma peradaban ya. Apa benar seperti itu? Atau trendsetter ya, atau paham ya, trendsetter ya? Agar supaya kita ini bisa dianggap ngetren dan sebagainya. Itulah pendapat orang. Orang lain bisa berpendapat macam-macam, terserah. Yang Wildo tadi mengatakan, mohon maaf, saya akan supaya tidak ditiru orang lain. Ini kan bisa namanya cross dresser atau trendsetter ya. Saya supaya ngetren dan orang lain tidak akan pernah bisa lah, walaupun seniman yang tingkat tinggi atau yang edan meniru ya pakai sempakan saja misalkan gitu ya. Mana mungkin orang meniru seperti yang Wildo yang seperti gini ini. Terus apa tujuan Anda atau yang Wildo yang saat ini agar supaya ngetren? Apakah tidak pencitraan di hadapan masyarakat semuanya? Enggak ada tujuan apa-apa. Kalau hidup tidak ada tujuan dengan pakaian seperti itu, apa tidak ala sekadarnya? Ini kan menyakitkan. Yang sakit siapa? Nah, ini kalau menurut orang rata-rata atau orang normal ya, misalkan tidur. Normal dan tidak normal itu juga nggak jelas. Ini kalau kita ini menurut orang normal itu adalah yang rata-rata yang memakai yang seperti terbiasanya. Tapi yang Wildo mempertahankan dengan pakaian seperti ini. Di Papua, ya maaf, di Papua orang berpakai koteka normal. Bagi orang yang berpakaian seperti biasa, bagi orang Papua nggak normal. Tapi yang Wildo kan orang Indonesia, Indonesia yang ada di apa itu anggap aja yang ada di Jawa Timur ya, di Surabaya atau mungkin di Bali, bukan orang Papua. Kalau Papua mungkin ini masih primitif ya.
Kenapa memakai yang seperti primitif seperti begini ini? Kalau mungkin orang Papua mungkin memasang kalung, ada kalung apa itu babi atau mungkin kalung tulang-tulang. Dia kan mestinya pernah berburu dan membunuh, dia itu bangga dengan ditengarai prasasti ada di dalam apa itu tangan atau kalung atau yang dipakai. Tapi yang wildu ini kan mungkin dari pemberian orang lain atau beli atau apa tuh dipakai seperti itu. Terus apa yang jadi masalah? Bukan dari masalah, maksudnya apa tujuannya itu? Seperti yang katakan tadi, Iya. tidak punya tujuan apa. Hanya aku ingin menjadi diriku sendiri. Just be myself. Dan yang penting aku tidak merugikan siapapun juga. Di Paris ada macam-macam begini. Apakah orang Paris itu yang meniru yang wildu atau yang wildu yang meniru dari orang Paris itu kan ada di situ ya? Aku nggak tahu itu. Oh gitu ya. Ya. Itu persis. I don't know about there. I just be myself. I don't care about everything. Oke. Yang setahu saya, yang wildu ini kan orang seni ya, pelukis, dan pelukisnya ya luar biasa. Tepuk tangan untuk yang wildu. Terima kasih. Dengan memakai yang rambut dreadlock, ya. Ini namanya dreadlock, paham ya? Dreadlock. Terus ini aksesoris ada kerincingan dan sebagainya. Konon di kemaluannya yang wildu juga dikasih kerincingan. Apa maksud dan tujuannya seperti itu? Ya suka-suka saya. Nggak ada maksud dan tujuan. Hanya ingin menjadi diri sendiri. Sudah cukup jelas ya. Ingin menjadi diri saya sendiri. Kalau ingin jadi sendiri, kenapa misalkan itu tidak seperti apa adanya saja? Pengertian apa adanya nggak jelas. Apa adanya ya kita. Kalau apa adanya telanjang bulat. Maksudnya itu kita biasa-biasa saja, normal lah, normal. Normal itu juga enggak jelas. Normal bagi siapa? Ya normal daripada manusia rata-rata. Rata-rata, yang mana rata-rata? Orang yang tidak mempunyai dan melebihi dengan yang terlebih-lebihkan. Kata-kata lebih dan tidak lebih di mana? Ukurannya mana? Kalau saya kira, kalau saya menurut saya sendiri, ini berlebihan. Gitu. Apanya yang berlebihan? Kalau mungkin orang pakai cincin, mungkin 1 atau 2. Kalau sampean bilang berlebihan salah. Bagaimana menurut? Dari saya masih ada tempat buat cincin 10 lagi. Tangan saya masih ada tempat untuk mungkin 100 gelang lagi. Saya tanya, apa yang dimaksud tauhid? Kalau itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab biasanya punya pengertian-pengertian sendiri di pemahamannya orang-orang yang mengikuti Islam, karena dalam Islam seringkali menggunakan tauhid. Kadang-kadang pengertiannya sangat spesial, artinya nggak universal gitu kan. Yang saya tahu yang disebut tauhid itu artinya non dualitas. Ya, non dualitas. Sehingga saya berusaha menjelaskannya dalam pengertian non dualitas. Bahwa kenyataan itu hanya satu, non dualitas. Kenyataan ini non dualitas, tanpa banding. Laisa kamislihi sayun, kata orang Islam. Tanhana dharma mangrua, tidak ada dharma yang mendua. Tanhana dan dharma mangrua, tidak ada kebenaran yang mendua. Iya. Jadi artinya kenyataan itu hanya satu, tanpa banding. Itu yang dimaksud dengan non dualitas. Bahasa Arabnya tauhid. Dualitas, ya. Hampir semua manusia percaya pada dualitas. Padahal semua yang disebut dualitas itu ilusi, tidak ada sama sekali. Kalau ilusi itu kalau ilusi dengan halusinasi beda ya. Kalau halusinasi itu perkara
psikologis ya. Ilusi itu udah masuk ke wilayah spiritual. Jadi kajiannya beda antara ilusi dengan halusinasi. Halusinasi, ada ilusi, ada delusi. Nah, itu psikologi juga. Psikologis ya maksudnya. Ya, bukan spiritual. Ada orang yang mana mengaku orang perempuan setelahnya dengan obati, dan orang ini katakanlah berfatihah ya. Untuk hadiatan hadza ke yang wildu. Iya. Terus dia itu seakan-akan sampean ajak, dia itu mengaku diajak yang wildu ke Sidratul Muntaha. Begitu ya. Benar ya? Tanya sama orangnya, iya. Jangan sama saya. Bukan, artinya gini. Artinya itu delusi atau halusinasi atau ilusi. Tergantung pada kemampuan orang. Tuhan itu ada apa tidak? Kalau ada orang mengakui Tuhan itu ada, itu halusinasi, ilusi atau delusi? Kalau saya, Tuhan ada dan tidak, ini terbentuk berarti dari, bukan ilusi kan? Bukan gitu. Jadi tidak salah kalau ada orang yang mengalami semacam itu. Kalau kita menganggapnya delusi, ilusi, dari mana kita ngukurnya? Makanya itu apa kriteria daripada orang yang diajak seseorang yang saat itu katakan dihipnotis lah, terhipnotis ya. Kriterianya harus mengalami hal yang sama. Kalau saya minum kopi dan saya katakan kopi yang saya minum adalah manis, maka semua perkataan saya hanya dogma bagi orang-orang yang baru mendengarnya. Tapi sebentar. Oke. Jadi kalau orang itu juga mau minum kopi yang saya minum dan merasakan manisnya yang sama, itu artinya sama-sama mengalami. Jadi kriterianya harus sama-sama mengalami. Kriterianya harus ke tingkat hakul yakin. Tepuk tangan. Karena halusinasi ini harus berpatokan atau berpedoman kepada panca indera yang ada di dalam batin. Apa benar seperti itu? Panca indera itu punya kelemahan. Oh gitu. Ya. Apalagi akal pikiran sangat lemah. Terus yang benar bagaimana? Ruh. Ruh. Ya. Kalau kita mampu membangkitkan kemampuan ruh, karena yang mampu melihat adalah ruh bukan mata. Yang mampu mendengar adalah ruh bukan telinga. Yang mampu merasakan adalah ruh bukan perasaan. Jadi bagaimana cara untuk membangkitkan ruh ini? Hanya tingkatkan kesadaran dengan mendaki gunung. Kita kan sudah sadar bahwasanya kita ini ada ruh yang ada di dalam. Bagaimana cara untuk membangkitkan ruh ini agar orang ini berhalusinasi yang benar, yang namanya tanhana dharma mangrwa yang tadi itu? Caranya hanya dengan mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Karena hanya dengan mengenal siapa diri kita yang sebenarnya adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Siapa yang kenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Apakah yang itu yakin bahwasanya Tuhan itu ada? Bukan yakin lagi, Tuhan memang ada. Saya nggak butuh keyakinan untuk mengakui adanya Tuhan, dan saya nggak butuh kepercayaan. Tuhan memang ada. Di situ ada kalimat la ilaha. Itu tidak ada Tuhan loh. La ilaha itu tidak ada Tuhan. Ya terus. Yang ada hanya Allah. Nah, itu kurang memahami bahasa. Bagaimana yang benar? Tuhan dan Allah itu jangan-jangan jangan diadu. Ya, sama dengan gini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu pengertiannya gini. Tuhan itu hanya Allah, gitu maksudnya. Kalau misalnya gini, di Surabaya tidak ada pelukis kecuali Weldo. Jadi pelukis dan Weldo itu bukan sesuatu yang bertentangan. Artinya Weldo satu-satunya pelukis, itu contohnya gitu.
Terus bagaimana panjenengan bisa memahami bahwasanya di kalimat la ilaha illallah itu kalimat syahadah ya. Karena Tuhan adalah substansi, sedangkan Allah itu namanya. Dan Allah itu nama bagi orang-orang Islam. Bagi orang-orang Buddha, substansinya sama, namanya beda. Dan orang kadang-kadang bertentangan hanya masalah nama, tapi mereka tidak tahu sama sekali substansi yang sebenarnya. Banyak orang hanya bertengkar perkara nama, bukan substansi yang ada di balik nama. Saya sebagai substansi tidak akan pernah berubah, tapi nama saya bisa berubah-ubah. Bisa sama dengan gini Dulur ya. Allah itu tidak berkehendak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Loh, Allah tidak berkehendak loh. Katanya semua atas kehendak Allah. Kira-kira bagaimana dengan kalimat itu? Allah berkehendak apa enggak? berkehendak. Kenapa? Allah kan nama. Itu hanya sebutan. Katanya substansi Allah itu. Bukan. Loh. Di balik nama ada substansi. Makanya substansinya Allah adalah zat. Kenapa kok tidak berkata zat, hanya nama saja? Tadi yang Will itu bilang di Will itu nama bisa berganti-ganti, tapi substansi daripada yang Will itu, karakter dari Will yang Will itu adalah ya karakter itu. Ya, kita bicara tentang substansi. Nah, di balik nama itu ada substansi. Betul. Kenapa? Tadi mengatakan kalau yang namanya itu nama masih berkehendak. Bukankah kita ini dalamnya will do atau pelakunya yang sejati itu yang berkehendak atau zat Itu substansi. ya, Ya. makanya substansi. Makanya di balik nama pasti ada substansi. Itu sudah pasti. Cuma banyak orang hanya terjebak pada nama. Bagi saya nama dan substansi saya tahu dua-duanya. Tadi nama kan Allah kan nama. Hanya kita bisa saja ya Robbi. Oke. Ya yang maha murbeng tumati sekabening jagat. Kan begitu kan boleh nama-nama itu. Bagi Kenapa ya. jangan bisa terjebak juga dengan nama yang Tidak, Allah? saya katanya. tidak terjebak. Kenapa Allah Saya tadi tidak berkehendak? terjebak. Bagaimana Saya itu? percaya Tuhan dengan segala namanya. Saya nggak peduli Tuhan tuh namanya siapa saja. Dan saya percaya. Apapun sebutannya. Saya percaya. Di situ ada, Jadi nggak ada masalah saya. misalkan Tuhan diganti dengan Brahmana gitu. Percaya enggak? Kalau itu memang bersubstansi pada Tuhan yang sebenarnya, percaya saja orang nama. Nggak, mungkin kita nggak perlu misal-misalan. Kalau itu memang namanya ya percaya. Karena yang saya tahu, ya tentunya tidak akan saya beritahu pada orang-orang yang belum tahu. Paham nggak orang-orang ini? Nggak paham ya? Angel. Angel dulu. Sallallahu Muhammad. Ya. Sorry, saya ngomongnya agak apa? Ya, agak seperti itu memang karakter saya mungkin. Mohon kalau bertanya pada saya sedikit sistematik dan biarkan saya menjelaskannya secara panjang lebar. Kalau dipotong-potong maka tidak akan pernah lengkap mendapatkan jawaban dari saya. Oke. Dan nggak ada gunanya. Sekarang jawab dengan lengkap masalah. Tergantung pada pertanyaannya. Ya. Kalau Semua saya disuruh ceramah nggak bisa. tolong yang tadi saya pertanyakan itu di narasi yang panjang. Enggak, saya nggak bisa. Saya bukan. Saya hanya bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan. Dan saya nggak bisa menjelaskan panjang-panjang. Tapi pertanyaan tadi itu kan bisa Ya, sekarang bisa diulangi lagi pertanyaannya. masalah ketauhidan. Hanya dengan satu pertanyaan yang jelas. Menurut yang Wildo apa? Apa? Tidak. Menurut yang Wildo apa yang disebut tauhid itu? Tauhid adalah kenyataan tunggal yang tidak ada duanya. Dan itulah kenyataan yang sebenarnya. Selain itu tidak ada, hanya ilusi. Gitu. Jadi gini dulu. Maksudnya ini. Di
tidak ada ketenteraman dan tidak ada kedamaian selain atau kecuali kebenaran. Selain kebenaran adalah kesesatan. Tidak seperti itu. Loh, kenapa? Selain kebenaran kan kesesat. Yang ada cuma apa? Yang ada ya, kalau kita bikin ini masalah ruwabineda ya, bukan dualitas. Maaf ya. Ya, mohon untuk yang bisa menjelaskannya dengan baik supaya nggak salah paham ya. Kalau dipotong-potong tanpa ada penjelasan lebih lanjut nanti salah paham. Dan ini jelas satu diskusi yang kurang baik. Ya. Ada perbedaan antara ruwabineda dengan dualitas. Sedangkan yang saya bicarakan lebih banyak ke arah ruwabineda. Ya. Ya. Sedangkan orang-orang hanya paham di tingkat dualitas. Siang, malam, baik, buruk, tinggi, rendah itu dualitas. Bukan ruwabineda. Kan kita diciptakan dengan dua. Ada siang dan malam yang tadi itu. Nah, itu yang saya sebut dengan dualitas. Kenapa kita tidak menyatukan antara siang dan malam ini menjadi satu? Begini ya. Ingin saya jelaskan. Yang disebut ruwabineda dan dualitas. Dualitas siang malam semua yang bertentangan ini disebut dualitas. Dan semua yang dualitas itu ilusi, tidak ada. Jadi siang dan malam itu tidak ada. Semua yang dualitas tidak ada. Dualitas ini kalau dalam Islam disebutnya syirik. Syirik artinya dualitas, makanya tidak boleh mendualitaskan. Banyak orang yang tidak paham dengan syirik yang sebenarnya. Lawannya syirik adalah non-dualitas. Tauhid, syirik. Bahasa filsafatnya dualitas, non-dualitas. Saya lebih suka menggunakan bahasa itu karena ketika saya masuk dengan bahasa Arab seolah-olah bahasa Arab itu punya pengertian sendiri, padahal tidak. Karena dalam agama setiap aliran pemahaman punya prinsip yang berbeda, pengertian yang berbeda. Antara Syiah, Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah udah beda-beda. Bagaimana kita caranya mendapatkan definisi yang tepat? Makanya saya gunakan definisi yang sangat universal. Gitu. Saya nggak mau masuk ke wilayah itu yang tiap aliran berbeda-beda. Katanya menggunakan roh, ya. Sebentar ya. Ya. Ini belum selesai. Siang malam itu adalah dualitas. Ya. Gelap terang, lahir mati, bahkan dunia dan akhirat, semuanya dualitas. Semua yang bertentangan itu ilusi. Sedangkan ruwabineda itu dua yang berbeda. Dua yang berbeda. Jadi kalau dualitas itu dua yang bertentangan. Sedangkan dua yang bertentangan ini nggak berbeda. Siang malam itu nggak berbeda. Karena dua-duanya ilusi, jadi sama sekali nggak berbeda. Sedangkan di dalam ruwabineda itu benar-benar berbeda secara substansial. Sedangkan siang malam, gelap terang itu secara substansial tidak berbeda. Dua-duanya ilusi. Sedangkan yang disebut dengan ruwabineda adalah dua yang berbeda secara substansial, yaitu realitas dan ilusi. Non-dualitas dan dualitas. Itu benar-benar berbeda, karena yang disebut dualitas sama sekali tidak ada. Yang ada hanyalah non-dualitas atau tauhid. Dan Tuhan adalah tauhid, Dia yang benar-benar ada, selain Dia tidak ada sama sekali. Oke, tepuk tangan. Kalau di dalam Islam, tauhid itu adalah cenderung ke dalam ketuhanan atau masuk ke dalam
mengarah ke zat. Zat itu ada berapa? Bicara tentang tauhid kan bicara tentang jumlah. Saya kira kalau kita itu mengarah ke zat, sudah tidak ada jumlah. Zat ya zat. Makanya sebutannya dualitas atau non dualitas. Ya, kalau zat ya non dualitas. Nah sudah selesai berarti, nggak ada masalah. Nah, non dualitas karena ya ketuhanan ya suci, bukan satu tapi suci. Ya, kalau suci tidak berkaitan dengan masalah bukan suci jumlah. tapi suci. Suci itu sesuatu yang tidak ada tandingannya, tidak ada. Itu namanya non dualitas. Non dualitas. Ya. Terus menurut yang Wildo, ya, kalau ada berapa zat itu? Tuhan itu nggak bisa kita sebutkan dengan hitungan kuantitas. Tuhan hanya bisa dihitung dengan hitungan kualitas. Makanya hitungan untuk Tuhan sebutannya hanya bisa dengan non dualitas, atau dengan bahasa Indonesianya Tuhan itu esa, bukan satu. Lah makanya itu saya bilang esa itu ada suci itu esa. Ya. Kalau berkata dengan yang namanya kuantitas, itu kan kemahaannya Allah ya. Kuantitas itu misalnya Tuhan itu satu, berarti ada bisa berlawanan dengan 2, 3, bisa dihitung seperti kursi. Lah Tuhan itu Inna Allah la ghaniyun 'anil alamin ya. Ya, karena Tuhan meliputi segalanya, maka dia nggak bisa dihitung. Dia meliputi apapun juga. Karena Allah bukan bilangan. Makanya itu makanya saya Tuhan nyebutnya, bukan satu. Oleh karena itu dia bukan kuantitas, tapi kualitas. Loh. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Kualitas ya. Ya. Esa itu kualitas. Tadi berkata kuantitas saya dengar, bukan ya? Bukan. Berarti kualitas ya. Tuhan adalah kualitas. Artinya dia termasuk hitungan kualitas, bukan kuantitas. Seperti misalnya kalau dalam huruf ada 2 angka di sana, ada angka kualitas dan ada angka kuantitas. Ada -1, ada -2. Bukan, angka kualitas adalah 0. 0 itu angka kualitas, karena dia nggak bisa dihitung, tapi dia punya kekuatan. Sedangkan angka 1 sampai 9 itu baru angka kuantitas. Dia terbatas. Hanya sampai 9. Dia menjadi tidak terhitung gara-gara angka kualitas 0. Kalau Allah tanpa itu, adanya 0, maka kalau Allah itu 0, berarti Allah itu kan juga bilangan sama dengan manusia atau sama makhluk. itu hanya simbol saja. Kita pakai sebagai simbol. Simbol sama sekali simbol. Konon kalau Allah atau Tuhan kita sudah tidak bisa disimbolkan apalagi. Bahkan kalimat Allah pun simbol. Ya itu betul kalau Iya. itu simbol ya. Itu terdiri dari huruf A, L, L, A, H. Itu simbol. Ada alif, lam, Iya. lam, ha ya. Ya, itu simbol. Setuju ya kalau Allah Karena yang kita sembah kan bukan simbol. Substansi yang ada di balik simbol itu. Yaitu zat yang kita itu adalah zatnya. Menurut yang Wildo, apa zat itu? Yaitu substansi. Yang lebih suka menyebutnya dengan substansi. Bahasa yang betul-betul masuk ke dalam kolom selain substansi itu apa? Dia bisa disebut substansi, esensi, eksistensi. Sebutan macam-macam, jelas setiap sebutan punya tempatnya sendiri-sendiri. Kenapa berbeda-beda? Dilihat daripada apa substansinya itu gitu ya. Jadi kalau kita ingin berbicara gini, kalau kita berbicara tentang substansi, kita berbicara tentang seluruh yang ada. Karena satu-satunya pengetahuan yang membicarakan sesuatu yang Tuhan ada di dalamnya, maka adalah ontologi. Dalam ontologi, substansi adalah merupakan, Itu benar. Menurut panjenengan ontologi itu apa? ontologi itu ilmu tentang ada.
Itu merupakan ilmu yang realita. Bukan, tentang ada. Tentang ada. Ya. Bukankah ada itu realita? Ini kita bicara masalah filsafat. Kalau realita bicara tentang yang ada itu artinya yang ada belum tentu ada. Itu namanya antara ada dan tiada. Itu namanya ilmu ontologi di sana. Ya mungkin kita nggak usah bisa bicara diberikan contoh ya, apa itu dikatakan ada tapi tiada. Gimana? Bisa diberikan contoh apa yang disebut betulnya ada tapi nggak ada. Misalnya malam, orang menyebut malam itu ada padahal nggak ada. Tadi dikatakan bahwasanya kalau ada ya ada, selain Ya, ada enggak. sudah tidak ada. Kita semua yang disebut ada belum tentu dia ada substansinya. Terus apa yang membedakan orang-orang bisa dikatakan itu siang ini malam? Justru yang ingin bertanya, bagi Hyang siang malam tuh nggak ada. Itu buktinya orang-orang bilang oh ini bengi, ini siang, ini malam. Bagaimana? Kalau memang siang dan malam itu ada, bisa nggak dia datang bersama-sama? Gini, Bisa nggak dia datang bersama-sama? Coba. Enggak, ini langsung aja kita ke logika. ya, metafor itu cenderung kepada pelaku sejati. Apa benar? Ya, karena dia mengalami, kita bisa nyebutnya dialah orang yang mengalami. Orang yang mengalami ini terkadang bisa delusi, halusinasi. Kalau yang disebut mengalami ya menyentuh, bukan halusinasi lagi. Ah, Justru mengalami yang disebut hakul yakin. Yang halusinasi itu yang ilmu yakin. berarti yang Wildo pernah melihat Allah dong. Allah itu sangat terang. Dia maha terang. Dia seringkali menyebut dirinya sebagai cahaya di atas cahaya. Dengan cara apa yang Wildo untuk melihatnya Tuhan atau Allah itu? Bagaimana saya bisa membuktikannya pada sampean? Katanya menggunakan metafor ya, yang pernah dialami. Iya. Mestinya harus bisa menjelaskan dong. Sulit menjelaskannya, karena dia ada di tingkat keempat. Dan setiap tingkatan punya anu sendiri-sendiri. Sedangkan pengetahuan orang baru di tingkat pertama. Baru namanya saja. Dan pemahaman tentang Tuhan juga masih di wilayah Tuhan. Boleh bertanya lagi apa atau ini yang tadi sudah cukup ininya apa itu jawabannya? Halo, paham ya semuanya ya. Sehingga paham menit-menit dipaham. Katanya yang Wildo yang saya rekam di dalam batin saya ini. Ya. Gini, mohon maaf, ini pertanyaan di lain konteks, di lain konteks atau session ya. Yang Wildo ini sudah mengalami makrifat yang tingkat tinggi. Yang nggak mau menggunakan istilah Arab lagi. Karena ketika yang menggunakan istilah Arab nanti banyak orang-orang Islam yang ngamuk. Kamu kok bukan orang Islam kok ngomong-ngomong masalah Islam? Loh, lah yang Wildo sekarang Islam atau tidak? Itu sendiri yang nggak tahu yang ini Islam atau tidak. Yang berhak menyebut saya Islam atau bukan Tuhan. Yang nggak berani nyebut diri yang itu Islam atau bukan. Saya takut kalau saya nyebut Islam Tuhan nggak ngakui. Biarkan Tuhan yang berhak menyebut saya Islam atau bukan. Tepuk tangan. Di Islam sendiri itu ada namanya itu yang sholat. Gimana? Di Islam sendiri inna dina indallahi Islam. Ya, terus Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar. Artinya kalau kita ini hidup untuk menyembah kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan as-sholah alaihi sholat. Banyak orang mengatakan yang Wildo ini tidak sholat. sekarang yang ingin tanya, sholat itu apa sih? Siapa yang benar-benar sholat? Siapa yang tahu yang benar-benar sholat? Terus yang mengatakan kalau sholat itu kan masih syariat. Tapi kalau kita ini sudah ke makrifat,
yang kita jalani, yang sudah. Kenapa kita kembali ke SD lagi? Ya, oke, sekarang kita balik lagi. Ya, sekalipun saya nggak berani ngaku Islam, ya nggak berani memang. Saya pernah baca bahwa Nabi itu memerintahkan pada umatnya untuk mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Sedangkan yang dilakukan oleh para penganut baru mengerjakan. Lalu apa yang bisa dilihat orang-orang tentang bagaimana mendirikan sholat? Uang yang dilakukan orang-orang kebanyakan baru mengerjakan. Padahal perintah yang lebih tinggi lagi disuruh menghidupkan sholat. Iya. Kalau pertama kerjakan, yang kedua dirikan, yang tertinggi adalah hidupkan sholat. Kalau masih mendirikan belum hidup, kalau sudah menghidupkan, nah kalau sholatnya masih mengerjakan kan masih 10 menit sholat selesai. Yang namanya sholat tuh nggak ada batasannya. Atau bisa disebut sholat daim. Yang nggak tahu itu. Semua istilah-istilah Arab yang nggak berani menggunakannya karena itu di luar pengetahuan yang hanya yang bicara atas dasar pengalaman yang sendiri. Kalau itu mungkin sebatas kemampuan ya, sebatas kemampuan. Ini kita bicara masalah hakikat, agar supaya orang-orang yang ada di netizen itu tidak simpang siur. Nah, semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad bisa diikuti oleh manusia. Kalau Nabi Muhammad bisa mi'raj, semua manusia bisa mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min ya. Nah, kita tidak bisa tetap saya ini menggunakan bahasa Arab artinya itu. Ya, sholat itu adalah cara untuk perjalanan untuk sowan kepada Tuhan. Ya. Cuma sowannya itu kan bertingkat. Atau wusul lah. Wusul. Atau apa itu kendaraan untuk bertemu kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Menurut Yang Wil itu bagaimana itu? Untuk bertemu dengan Tuhan tuh nggak gampang. Nggak gampang ya. Yang namanya bertemu itu ya harus bertemu muka. Yang namanya bersenggama itu harus berdua, bukan onani. Kalau onani itu gampang. Itu kan hanya sifatnya untuk tujuan untuk mencapai klimaks, ya, untuk mencapai klimaks. Bagaimana kalau kita ini ingin berjumpa kepada Tuhan dan mesrah kepada Tuhan? Ya jelas ada arahnya. Kalau kita belum bisa bertemu dengan Tuhan, berarti kita membutuhkan sarana. Menurut Yang apa sarana untuk perjalanan? Kalau saya rindu dengan istri saya nggak ada fotonya yang saya ciumi. Tapi kalau istri saya ada, fotonya nggak ada gunanya sama sekali. Begitupun umat. Makanya di Islam, kalau kamu rindu pada Tuhan, Ka'bah bisa dijadikan sarana untuk melampiaskan kerinduannya. Itu sarana. Bukankah itu namanya rabitah? Apa? Rabitah. Enggak tahu saya yang bahasa Arab. Arbitah itu adalah sesuatu ya sarana untuk supaya ini pertemuan antara ruh. Iya. Untuk yang pakai perumpamaan yang gampang saja. Kalau perumpamaan yang gampang, ya itu seperti tadi, kalau kita rindu pada seseorang dan orang itu tidak ada, berarti kita butuh. Berarti selama ini orang-orang Islam ini kalau rindu kepada Tuhan hanya melihat lafadznya, gambarnya, tulisan Allah itu aja. Iya, bisa saja. Itu kan masalah personal dan yang tidak menyalahkan siapapun. Kalau urusan personal, bukan ya, ya personal katakan gitu. Iya. Berarti kita ini tertipu dengan gambar-gambar itu dong.
apakah orang sudah bisa bertemu dengan Tuhan? Kan enggak, baru namanya saja. Kita kan bisa untuk merasakan. Gimana? Karena kita kan bisa untuk merasakan. Wong Tuhan itu terang dan wujud, tidak teraling-alingi. Yang kita rasakan apa? Ya, rasakan kedamaian, Ya, ketentraman. Itu masalah psikologis. Lah makanya itu kalau Ya, psikologis nggak masalah. kita masuk ke dalam delusi yang tadi itu. Ya itu kalau psikologis akhirnya ke sana. Tapi kalau masalah-masalah yang sifatnya mengalami, beda ya. Mengalami itu artinya menyentuh. Kalau hanya apa pikiran, pola pikir, nah itu arahnya udah psikologi. Berarti ketemu dengan kasat mata menurut panjenengan. Enggak sulit menceritakannya. Enggak bisa kita menceritakannya dengan sepintas. Kalau di Islam, setahu saya, kalau orang ketemu Tuhan dengan kasat mata, itu termasuk dolalah. Kalau sekedar ketemu, sampai bisa melihat nih, semuanya adalah wajah Tuhan. Lah inilah yang namanya pengejauhan tahan diri Iya Tuhan. udah, itu aja, temui aja itu kan. Bahkan kemanapun kita menghadap, yang sampai lihat wajah Tuhan. Itu walillahil masyriqu wal maghribu fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kan itu. Jadi sampai nggak usah bingung udah ketemu Tuhan setiap hari. Dalam arti sudah bisa melihat Tuhan setiap hari. Ya, tepuk tangan. Tuhan memperkenalkan diri sebagai yang nampak ini. Sekalipun yang nampak itu bukan Tuhan. Lah itulah yang disebut makrifat. Kita baru mengenal Tapi ciptaannya Tuhan. setiap yang nampak ini memiliki kedalaman yang berbeda. Yang sering menyebut itu yang namanya substansinya berbeda-beda. substansinya sama. Substansinya sama tapi bentuknya berbeda-beda, kan begitu. Kedalamannya yang berbeda. Kedalaman ya. Iya. Bentuknya sama. Atau fungsi ya. Bukan kedalaman. Atau wilayah. Kedalaman. Yang disebut kedalaman bagaimana? Ya, mungkin yang bisa dengan kata-kata yang ya. Atau makom ya? Bukan. Mungkin yang bisa mengatakannya Tolong begini. dijelaskan apa kedalamannya menurut yang ini. Ya mungkin gini. Sampean bisa melihat samudera tanpa ombak? Kalau saya ini melihat bahwasanya kalau majas. Enggak, ini kita enggak, kita langsung dengan bahasa yang normal aja. Artinya majas dia juga perumpamaan ya. Artinya gini, tidak ada ombak tanpa samudra dan sebaliknya tidak ada samudra tanpa ombak. Ya, kita tidak akan mampu melihat samudra kecuali ombaknya, karena ombak itulah yang ada di permukaannya. Tapi di balik ombak, di bawahnya tersembunyi samudra yang sangat dalam. Itu namanya bibahril wahda. Nah, katakanlah samudra ombak itu wajahnya, sedangkan samudra itu substansinya. Nah, ombak di pantai dengan ombak di tengah samudra kedalamannya berbeda. Yang ini bukan hanya memberikan wacana-wacana saja, tapi kalau mau praktek monggo silahkan. Yang Wildo saya lupa itu tareswa ya. Hah? Mempunyai apa itu ada tareswa ya, Apa itu? tarian Oh ya, tarian esoterik. ekstorik ya. Iya. Apa historik itu namanya? Ya kalau dalam bahasa Arabnya esoterik itu artinya hakikat. Loh, tadi katanya tidak mau bahasa Arab. Loh, sekarang hakikatnya itu kalau diartikan dalam bahasa Arab. Sampai kan tanya, esoterik itu apa sih? ya hakikat ya. Iya. Kenapa kok bentuknya dengan menjadi tarian-tarian? Tarian ini kalau menurut akhlaknya di Islam itu kan kalau terlalu Nah, ini enggak berbicara tentang akhlak. Ini keindahan seni. ya. Tapi kan terlihatnya striptis gitu loh. Wah, itu kan masalah itu bisa diatur. Sesuatu yang bisa diatur. Diatur Itu masalah bagaimana? seni. Itu kan sudah jelas dilihat itu. Wah, iya seni lah. Kalau kita ini gini ya, apakah seni kan indah? Kenapa tidak seninya ini yang berakhlak gitu loh?
Apa itu akhlak? Akhlak ini ada sesuatu yang memang kita ini tidak mengandung yang apa itu, ya katakanlah orang mengatakan orang lain aurat lah. Wah, itu tambah ribet lagi masuk ke aurat. Terus saya lihat sampai jungkir wali, sempaki kelihatan, gini ini, terus latu-latunya. Ya enggak apa-apa, terserah. Gitu. Itu ya. Yang dapat dosa saya. Yang penting kan enggak ada orang yang disakiti oleh saya. Kalau ada yang disakiti tak ganti. Tapi terlihatnya ini kelihatannya kurang. Ya kalau nggak suka melihat jangan dilihat. Oh gitu. Ya. Menjauhlah gitu loh. Saya nari-nari sakarepku dhewe kok. Kalau ada yang senang dengan tarian saya monggo, nggak suka jangan dilihat, suka dilihat gitu loh. Oh ya. Oke. Wisa. Paham ah? Ampuh. Bisa dipraktekkan untuk nari dan diiringi anak orang-orang ini, bisa nggak kira-kira itu? Hanya saya minta 3 menit aja, jangan lebih. Kalau lebih khawatir dikasih ruangan. Oh ya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah nyeti dateng semugi wadak ingsun nyenden ana ing Gusti. Sejatine orang-orang pangeran angin ingsun, yaiku sejatine kang urip luwih suci anartaning warna aranan pakartine ingsun, yaiku ananing zat sifat asma af'al. Ya sejatine manungsa iku kanyatahaning pangeran, lan pangeran iku mung suci. Ingsun sejatining ora waking sir kahanan jati. Sejatine manungsa iku roh sane ingsun lan ingsun iku roh sane manungsa. Roh ira roh ingsun ya roh ira. Ingsun anetake wiji kang cecamburan dadi sakarsane ingsun. Yaiku saka panguwasane ingsun. Yaiku sesamaning geni, bumi, banyu lan angin. Ingsun panjingi 5 perkara, yaiku cahya, cipta, sukma, nyawa lan angen-angen. Lan budi pakarti iku manungsa embane panuk semana ingsun sumrambah ana ing dalem bebadane manungsa. Sejatine manungsa nggih warana ingsun pangeran kang sejati. Sing penting awakmu gandol ae marang kiai, insyaallah awakmu padha-padha pahalane karo kiai. Ngaten nggih. Beliau ini adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin luar biasa, masya Allah, sampai merinding. Ngeten, substansi. Apa sih substansi ngono lho. Lah orang-orang ini tidak tahu substansi. Dipikir iku mang substansi iku kwitansi. Itu Bu dulur ini substansi. Substansi itu bisa bermakna beda tergantung pada disiplinnya. Disiplin sosial, filsafat, atau disesuaikan dengan KM-nya masing-masing. Bukan terus ya. Disiplin ilmu. Ya, lah disiplin ilmu ke masing-masing, maksud saya itu. Dalam disiplin sosial, pengertian substansi beda. Disiplin keilmuannya masing-masing, kan begitu kan. Sedangkan yang kalau kita berbicara di wilayah ini jelas kita masuk ke wilayah filsafat. Ya, betul. Kita ini menggunakan sanepan. Ibaratnya Gusti Allah dulur, ibaratnya ku samudra, kita ini adalah ombaknya. Ya. Itu loh maksudnya. Dan kedalamannya yang ada substansinya itu menurut penglihatan kita masing-masing. Nek kowe iki jik
nok nggone pantai saja, kamu masih di pantai saja, gurung jegur tenanan, ojo ngomong nek iku ngerti karang iku indah. Apa karang yang indah itu? Angel iki. Iku zurun kholah, itu berliannya Gusti Allah atau cahaya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang welde ya gak tahu ngerasani sampean sama niku Yunita Yudja Pak tidak Pak Jo. Hati sampean niku muni ngene, gunem ngene. Iku sapa sih niku ngono ta Kak? Ya ta Kak? Pasti seperti itu. Lah kowe iku nek kono jidil ojo gusa-grusi ku nyanyi nyocot ae cangkemmu. Nek kowe gurung weruh rasane atine wong iku. Mergo pangeranmu iso ilang marang atimu, cahayamu bisa hilang ada di dalam batin kamu itu nggih. Lah bagiku hadiah ketemu yang wildo itu hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu yang wildo ini yang berupa cangkamu aja kasusu ngomong. Dadi majelis iki berarti samudra kau niki dadi iwake. Ngono paham nggih? Ana majelis mari kok gak betah, ana wong kok ketokane ngaji kok betah. Sing kepet ngoyo sing mulih telepon bojone iku ngono jenenge iwak sing keseper. Digoreng ae ana kiai kok mari ceramah terus mulih berarti memang keseper. Termasuk mati sak jerone urip. Katane urip cangkeme tok tapi atine matek. Dadi ngene, substansi salat sejatine adalah doa. Setuju? As-sholatu lughatan ad-du'a wasar'an af'alun. Lah ngoten to? Wa kuwalun mufata'atun bit takbir bil mutta'atun bit taslim. Lah kula kalih sampean iki pada saat sampean niku salat diawali dengan takbir Allahu Akbar. Sampean iki ati sampean iki mengatakan bahwasanya Gusti Allah itu luwih gede daripada dunya lan saisine. Apa maneh kula kalih sampean iki akan hilang di mata Allah. Nah, ini sampean iki padha karo ndonga. Lah, arti daripada salat substansinya adalah doa. Mungkin ini berlawanan atau tidak yang wildo, ya mohon maaf. Karena fikihnya yang saya tahu ya seperti itu. Kenapa kok tidak kita kembalikan substansi bahwa sholat itu ya doa, yang mana kita ini perjalanan untuk berinteraksi langsung kepada Allah dan kita langsung berdialog kepada Allah dengan melalui yang diawali dengan takbir. You understand? Ngaji ini gak usah nangki-nangki. Kita mengambil surat Al-Kautsar atau Telaga Kautsar. Apa sih yang namanya Telaga Kautsar itu? Kalau kita melihat tafsirnya, Telaga Kautsar itu isinya macam-macam. Ya ono jenenge iku mang madu, ya isine iku mang ono susu, ya ono arak. Inna a'toina iku kira-kira fi'il madhi napa fi'il mudhari' Gus Saridin? Halo, nek fi'il madhi terus ngeten dari Gusti Allah, telah aku berikan telaga Kautsar di hadapanmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Berarti wis dikekno apa guru?
Sik. Terus dikekno apa durung? Siratal mustaqim iku berarti iku mang nok swarga, nok gone akhirat apa nok dunya? Dunya apa nok gone akhirat? Loh, yang namanya siratal mustaqim iki jalan pulang iki lho. Ngerti jalan pulang? Bila engkau ingin jalan pulang, kamu harus mengingat jalan pertama itu tatkala kita ini lahir. Makanya tenggene mereka yang jalan pulang berarti kita ini saiki sedang nguwot sing ati-ati. Nek kene ketokane nguwot gak ati-ati. Nek nggone oma innamal amalu binniyat dadak nanggone kene kepingin selfie. Kepingin ngartis misalnya ngono. Berubah tak gak niate iki, Mang? Kira-kira sing diuwot iku mang tira bleset apa iku mang? Tepuk tangan, tepuk tangan. Karena yang namanya siratal mustaqim itu adalah jalan lurus. Atine sing kenceng. Makane cengkir iku ngencengno pikir. Kita harus betul-betul kenceng betul-betul. Nek wis atine kenceng, nek wis innamal amalu binniyat, nek ngene wa siratal mustaqim ke jalan lurus. Apa kok sampean iku pemulih? Nggih napa nggih? Yang disebut iku mangkausar itu duduk bahasa Arab. Duduk bahasa iku bahasa Ibrani. Kauser itu adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Jadi telaga Kausar adalah Kauser. Apa yang disebut Kauser itu? Kauser itu sertifikat, piagam. Paham piagam? Yang diberikan kepada seseorang. Siapa seseorang itu? Ya siapapun. Kamu dan kamu dan kamu dan kamu semuanya ini nek ngaji teman-teman betul-betul lurus sama niki dikai Gusti Allah namanya telaga Kausar. Apa Kausar itu? Misalkan substansi daripada Kausar itu berbeda-beda. Misalkan sampean niku mangko ahli iku mang ceramah dikai gelar dikai Kausar sing jenenge telaga kiai. Dikai gelar kiai. Lah kiai iki substansinya iso ceramah. Jadi yang namanya ceramah ini substansinya itu disesuai dengan disiplin keilmunya masing-masing. You understand? Yang namanya Kausar itu adalah sebuah talenta atau sertifikat apa talentanya seseorang itu. Ahli melukis kok iso ngaji terus kok yo apa itu iso tenis meja yo iso wis iso sembarang lah. Itu jenenge Kausar. Nek cara wong intelektualnya adalah universal. Semoga kita mendapatkan telaga Kausar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyandang yang namanya itu karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya telaga Kausar. Sudah diberikan atau belum? Ya sudah diberikan. Berarti Kanjeng Nabi itu goblok ta, pinter. Super talenta loh ya. Bisa untuk mengendalikan nafsu, bisa untuk berjuang, bisa meluluhkan, melumpuhkan nafsunya. Apa itu Sayyidina Umar misal. Tidak sembarangan orang bisa untuk menggait preman, meluluhkan hatinya kalau tidak diberi telaga Kausar. Berarti Kanjeng Nabi goblok umi ya pinter. Halo,
goblok tapi pinter Kanjeng Nabi. Lha nek Kanjeng Nabi goblok aku yo gak gelem syafaat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Wahai Muhammad, bacalah, baca. Mboten saged Gusti. Umpama sampean nak kok nulis ngene. Mbah Yai, iki lho Mbah Yai. Sampeyan dikengen Mbah Yai. Tri santri, nggih Mbah Yai. Saya aku tulis nang Arab, mboten saged. Terusaken kula cek RMS. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kula mboten saged maca Gusti. Soale napa? Iku karo sapa? Ya karo Gusti Allah. Sing saged maca niku panjenengan Gusti. Maka kita ini sama dengan kita ini belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita belajar ini sampai merasa bodoh. Ojo sampai kau niku merasa pinter. Kalau kita merasa pinter, yo cukup sakmono ngajimu iku mang. Yo cukup sakmono ilmumu iku mang. Makanya kita belajar sampai ngerasa bodoh, ora ngerasa pinter. Nek wis isuk sakti mandraguna. Sing disebut sakti mandraguna itu gak tetes dibuacok dulu. Gak mempan dijegal atine ke jalan lurus yang tadi itu. Nek sampai niki ke jalan lurus gampang dijegal ambek kancane. Maka wajratul mustaqim ibarate landepe iku kaya dene rambut sing dibelah pitu landepe. Mergo nafsu iku landep. Ngajak ngaji gitu lur, Masya Allah. Kaya dene kaya njunjung gunung Semeru. Saponi arek kalau kan ngepel iki cek sampean lungguhi ngene iki. Kadang ngono ku marah arek yo njaluk bayaran kok yo. Ya wis batalah, ora apa-apa. Tak kon ngecat ngono ya dibayari ya wis ditampani ae. Ludung kero kok. Mana mungkin bisa menjadi telaga kausar pada dirinya sing disandang oleh Gusti Allah. Sing disandang dengan Gusti Allah pada dirinya itu tidak akan mungkin. Yang ada hanya butiran-butiran debu yang menempel yang saat ini sampai digowo ngapecah. Naudzubillah min dzalik. Sak dongakno sing bantu-bantu nang kene, sing melok ngecat-ngecat, sing melok iku mang ngusungi ngecor barang sing nang ngene kene iku tak dongakno. Tak dongakno estu. Donga kula niki Husun hadian hada siji-siji Cak Munir, siji-siji Cak Dincor iki. Tak dongakno siji-siji. Khususan hadian hada tau terus saestu supaya panjenengan iki meneh-meneh gak royokan. Nek khususan hadian hada Jamiah Perahu Kanjeng royokan meneh-meneh ya nek sampean keduman. Mengani tak khususnya satu persatu khusus hadian hada ben sampean iki meneh terima wungkul sallallahu Nabi Muhammadin. Terus apa terus? Apa yang wildo kita apa itu siap di orang-orang siap bertanya nggih? Ada yang bertanya? Ayo ngacung. Ngacung situ sampai niki masuk ke ngacung takon ambek yang wildo tak kasih kesempatan sekak ketok goblokmu ayo ini bertanya ditujukan kepada yang wildo ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya banyak, saya cuman bertanya sedikit sekali. Kok bisa sampai pinter kayak gini tuh belajarnya di mana gitu loh. Saya belajar pada kehidupan ini. Iya. Terus kadang saya itu mikir setiap ada beliau-beliau yang pinter, yang di luar kemampuan pikiran saya ini, saya tuh sempat berpikir kayak gini, ya Allah, ada orang kayak gitu, itu
kira-kira belajarnya itu gimana, di mana gitu. Sedangkan saya di sini udah bertahun-tahun pulang gitu loh, lupa gitu loh. Yang saya dapat di sini ini pulang sampai di rumah mau inget-inget tadi yang saya dapatkan dari sini itu apa itu kok lupa gitu loh. Untuk bisa melekat di sini ini loh gimana caranya gitu loh. Ini yang mungkin perlu diperhatikan. Ketika kita mendengarkan satu pencerahan di mana itu adalah kebutuhan hati, maka jangan gunakan pikiran untuk merampoknya. Ya, ketika kita mencoba memahami, maka pikiran yang telah merampok yang seharusnya itu untuk hati. Jadi kalau kita berusaha memahami apa yang kita dengar, maka yang terjadi adalah pemahaman. Yang kita miliki akhirnya pemahaman, dan itu adanya di pikiran kita. Tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Dan orang yang kalau pencerahan yang masuk ke dalam pikiran, pada akhirnya hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau masuk ke dalam hati, maka dia akan menjadi sikap dan perbuatan. Tapi kalau dia ditangkap oleh pikiran, dipahami, maka dia jadi pemahaman. Dan itu nyangkut di dalam pikiran, tidak akan pernah masuk ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati, dia akan tiba-tiba muncul sendiri ketika ada sesuatu yang betul-betul dibutuhkan. Dia terekam dan nggak perlu mengingatnya. Tapi kalau di sini kita harus mengingatnya. Itu ya. Berarti bisa disimpulkan pintarnya orang, menyaringnya orang, mendapatkan ilmu yang kita dapat itu bukan hanya untuk dikeluarkan dari mulut, tapi bisa dilakukan. Harus dilakukan. Ya. Harus menjadi sikap dan perbuatan, bukan menjadi pemahaman. Pemahaman ini yang seringkali membuat kita bertengkar. Bahkan yang tuh seringkali bilang sama orang-orang, hancurkan semua pemahaman itu. Karena semua pemahaman itu produk dari pikiran. Lihatlah kenyataan ini apa adanya, tanpa pemahaman apa-apa, tanpa berpikir apa-apa, tanpa menilai apa-apa. Maka kita akan mendapatkan kebenaran itu apa adanya. See the reality as it is, not as your mind. Berarti bisa disimpulkan pula bahwa orang yang nggak bisa ngomong bukan berarti orang itu bodoh. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita harus ngomong kalau ditanya. Kalau nggak ditanya ngomong itu namanya nafsu. Terima kasih. Ya tinggal diukur aja apakah ini sebuah kebutuhan atau keinginan. Kalau itu hanya sebuah keinginan, jauhkan. Kalau itu sebuah kebutuhan, penuhi. Bukan masalah senang atau tidak, tapi ini kebutuhan atau keinginan. Ya, karena keinginan itu kalau kita ikuti nggak ada bakal habisnya. Ya. Tapi yang namanya kebutuhan itu ada batasnya. Kita makan paling banter 3 piring udah kenyang. Tapi kalau ingin makan nggak ada habisnya. Jadi bagaimana yang harus kita penuhi adalah kebutuhan. Yang harus kita jauhi adalah keinginan. Termasuk ingin sholat pun juga sebetulnya kurang bagus. Nafsu. Saya butuh sholat. Sholat sebagai sebuah kebutuhan. Bertemu Tuhan sebuah kebutuhan. Ya sudah, seperti itu aja. Luar biasa, tepuk tangan. Kita teruskan, inna atainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Dawuh Gusti Allah marang Nabi iku, aku berikan multi talenta yaitu kautsar pada dirimu untuk berjuang atau perjuanganmu supaya kamu ini akan bisa menjadi sesuatu. Apapun yang dikehendaki atau yang dipertanyakan oleh umatmu, kamu bisa menjawabnya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW
mudah berkomunikasi dengan aku, kata Allah, untuk sebuah perjuanganmu. Jangan pedulikan komentarnya orang lain. Kita boleh berbeda-beda, yai A, B, C, D, dalilnya beda-beda, keterangannya beda-beda, tapi jangan membeda-bedakan substansi apa yang beliau ini atau makna yang disampaikan itu. Kira-kira seperti itu. Makanya ojo mandang sesuatu yang kamu lihat itu tadi yang sekiranya kamu kok tidak terbiasanya, sehingga kamu biar tidak tertipu dengan pakaiannya santri, kupluan, sarungan, nyolong sandal, iku gak ngadelia. Potongannya kiai pinter ngaji nang mondok, iku lak padha karo nang pasar ngono. Mondok iku nang pasar aku. Kulaan apa? Kulaan trasek, kulaan fikih, kulaan dalil, kulaan nahwu, kulaan jenenge kumang alat untuk cerah. Ini wis apal ceramah disemprot-semprotno, padahal beliau belum tentu adalah pelaku sejati. Pelaku sejati adalah pengalaman yang mana ini adalah nyawiji-wiji ini pangeran sing mlebu nanggone badane utawa jeroane yang menungso nanggone atine yang berupa cahaya nurul nubuah, cahayane Allah, nurul ilahiyah, nur ilahiyah. Apa nur ilahiyah itu? Ya sesuatu yang bisa mencerahi hatinya ini untuk umat. Lah inilah Kautsar atau Kausar. Angel ya, angel. Lagi. Dan apakah sholat itu? Sholat itu adalah dungo, yang mana hatinya ini yang bisa untuk menjadikan torekotnya perjalanan ini jiwa dan hati ini untuk menuju kepada Allah. Nek wis ketemu Allah gak perlu sholat. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Sampeyan mrene iku mang numpak apa? Sepeda. Numpak apa? Motor. Wis cetok kene kok ya nggawa motor, mbek butuh motor. Butuh tak motor iku mang wis ngene-ngene. Jadi kita kalau sudah wusul kepada Allah, sudah bertemu kepada Allah, mana mungkin kita butuh iman. Iman ini adalah perjalanan thariqah untuk menuju kepadanya. Angel, ya tak. Oke, tepuk tangan. Fasoli lirabbika, napa dulur? Wanakar. Sehingga kamu ini berkorbanlah dalam perjuangan itu. Cinta itu tidak butuh yang namanya pengorbanan. Betul apa mboten? Yo kawani ngomong. Ya apa sih rek? Wong cinta kok butuh pengorbanan? Ya enggak lah. Karena pengorbanan itu sebagai daripada perjuangan. Artinya kita berjuang adalah sawiji. Perjuangan itu adalah absolut. Apa absolut itu? Mutlak. Ono pacar sampean menelpon ngene, Mas, aku saiki wis mudhun rawulan. Monggo saiki udan dawa sepol aku ate ngaji. Aku mudhun nok gone trawulan iki gak ono sapa-sapa. Lah terus marun udan bledek pisan. Sampe nyamperi ta gak? OTW Mas. Oh OTW Dik sayang. Ora angkat. Mosok sampean niku ngomong ngene, tak ewang udan-udan Dik iku mang. Waktu semari ngono lho, sampe nok ngene-ngene mang. Ngono ta gak sampean? Ngono ta gak? Sampean kurang ikhlas nek ngomong sampean niku ngetune apa sing dalam perjalanan iki yang menjadikan force majornya. Apa force major itu paham ya? Force majiur.
Yang menjadi force majornya pada saat itu kamu bilang aku tak ewangi nok kene. Aman ngaji nok kene Gus, aku ngaji tak ewangi ngandol gua andol, tak ewangi aku mang tuku bensin ngono ta mboten. Maka hilanglah yang namanya ikhlas itu tadi. Maka beramalah sampai hilang ikhlasmu. Paham? Paham? Nek sampeyan niku cek ngomongno ikhlas, aku ikhlas Gus, kok mriki niku wau. Lah apa kok ikhlas? Niku wau niku kula nyewa elep. Terus nggih kula kene urunan tapi yen sing utang-utang ya napa iki? Gayamu cak ngono iku. Cek dhuwitku iku mang metu terus marono ambek ngewangi tuku bensin. Buadakmu ngono iku. Lah iki namanya tidak ikhlas. Itu fil wujudaka fil ardil khumul. Artinya apa? Pendemen nama syara'ing dalam bumi penyamaran. Jika kamu ini sudah menjalankan yaitu perintahnya Allah, kamu itu wis njegur, mosok terus baru di dalam penjeguran itu loh. Apa penjeguran? Dalam tenggelam itu sama nih ngomong ini, ya Allah kula tenggelam, sok ngono. Ya sama ini mesti ini di dalam tenggelamnya yang di dalamnya samudera yang tadi ini sudah larut dengan kecintanya Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya cahaya syafaat Rasulullah pada saat jalan sholawat ini manding untuk menyeringai ada dalam jiwa panjenengan. Jadi nek wis sampean kaya ngono ku mang, nek wis dikek super talenta, urusi jamaahmu, urusi umatmu. Ojo kok urus dhewe, wong jenenge koser. Loh. Wis koser. Lah kok di dalamnya koser itu substansinya adalah cahaya ilmu. Kalau ilmu itu ngene dulur, matematika. Iki termasuk analog. Matematika. Di dalamnya makna analog adalah metafor. Metafor itu dilihat itu seakan-akan ini nyata realis. Akan tetapi tidak ada barangnya, tapi dirasa di dalam batin iki. Itulah metafor. Dan masa ono wong sing iso ngrasakno sing rasa ini diceritakan orang lain bisa apa ndak? Bisa apa ndak? Ya nggak bisa dirasakan. Sampeyan ketemu pacar sampean piye niku wis dipedhot. Tapi sampeyan cek seneng, bareng ketemu hati lho. Lah hati lho. Iso diceritakno mbek kancamu. Aku kira ya apa ngono, iso tak gak? Itulah alamat Tuhan. Jika saat kamu ini dalam ketentraman dalam jiwa dan ngaji yang saat ini engkau lakukan, langsung kamu lakukan, kamu praktekkan, maka tidak akan pernah lupa yang ada di otakmu itu yang menjiwai dalam hati ini. Inilah adalah hal batin. Sallallahu Nabi Muhammad. Kok ngaji gini perang-perang tahun kok gak terus marung lali guru. Kok lali guru? Iku ngunu mek ngaji tok ngaji ini pada saat ini maknanya yang ada di dalam tidak pernah dijalankan, maka menjadikan kekosongan hati, hatinya tergembok dengan namanya nafsu. Tergembok dengan nafsu. Bagaimana cara membuka yang namanya gemboknya tadi? Kamu harus mempunyai kunci. Tidak ada kuncinya hati sing sok mlebu nang gone iku mang mlebu manjing nang gone swargane Allah. Swargane Allah mung gegandol marang Allah, bergelayut pada kekasih Allah dengan sifat rahman-rahimnya Allah. Itulah surga. Kamu jangan tertipu dengan surga dan neraka. Jangan tertipu dengan surga dan neraka. Jika kamu tertipu dengan adanya surga itu enak, neraka itu mang panas, geni neraka itu ya panas. Nah ini sampai ini akan terjebak dengan ciptaannya, makhluknya Allah. Maka di saat kamu ini beramal dan beribadah, curigai hatimu, curigai nafsumu, sehingga kamu ini bisa mendasar hati sampai ini agar supaya kita betul-betul ikhlasnya, ikhlas abror. Makanya seperti yang Wildo, kenapa dengan perpakaian begitu itu? Mungkin prediksi saya
dia bisa dikatakan adalah the law attraction. The law attraction. Apa the law attraction ini? Nah, contohnya umpama sampean dodolan bakso misalnya ngono. Bakso biasa itu jenenge ya pentol ngono. Dadi sampean tambahi pentol granat. Apa jeneng ceker setan. Lah setan iki the law attraction. Kok iku mang dadi bupati, calon bupati, Pak Didi. Tepuk tangan. Contoh. Itu bisa menggunakan the law attraction. Misalnya pilih Pak Didi, wae, misalnya ngono ya. Nah niku mang. Lah nek Pak Karo iki apa ben iku coblos brengose lah ngono ya. Iku the law attraction. Beliau mengatakan memberikan nama yang will do. Artinya yang ini kan sesuatu yang ketinggian yang tinggi, nyebut yang itu. Atau yang sesuatu yang tidak bisa diciptakan orang lain, itu namanya yang. Itu juga the law attraction juga. Atau jargon-jargon yang tidak dimiliki oleh orang lain yang berbeda dengan sesuatu perbedaan itu, agar supaya orang bisa mengenal, orang gampang mengenalnya. Jadi ojo dimari ngono, artinya ini saya bicara seperti ini, ojo munggur kusa-krusu ngomongino terus mari ngono terus wah iku apa ojo, agar supaya bisa mengenal. Lah kowe jenengmu sapa iku agar orang yang mengenal, agar supaya ini gak podo jenenge, agar kita ini bisa menjadi eksis dilihat oleh masyarakat. Apa eksisnya itu? Ya mudah dikenal, yang ada di dalam mindsetnya, pikirannya masing-masing ada di masyarakat luas. Jadi nanti jika ada yang memusuhi kamu, inna sani'aka wal abtar, akan tumbang dengan sendirinya jika engkau selalu kokoh dengan kausermu tadi itu. Surga itu gaib kan? Surga gaib nggih. Lah nek gaib itu mah mleboni lek gak ketok apa-apane blas. Surga itu nyata ngono lho. Wujud. Nggih napa nggih? Wujud. Malaikat gaib ta mboten? Gaib ta gaib. Lah nek malaikat gak gaib gak iso ketemu Kanjeng Nabi, goblok kowe iki. Yang jenenge gaib sing gak ketok iku namine gaibun. Makanya tadi disinggung dengan Gus Rosidin itu yang namanya takwa itu adalah tidak hanya meninggalkan larangan Gusti Allah, juga tidak menjalankan perintahnya Allah. Sing jenenge takwa iku ya kudu menang melawan hawa nafsu. Artinya hatinya selalu ada rencana atau ghaibun. Ghaibun adalah konsep daripada orang ittaqwa yang betul-betul yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus punya rencana. Lah rencana itu ada namanya di platform. Wangel mana itu ngaran ngaji iki. Platform itu ada perencanaan yang mana di situ ada dimensi-dimensi yang akan dikerjakan. Ya semoga konsep yang direncanakan, yang ada dalam batin, yang belum dikerjakan, yang secara gaibun iki lho. Ya tidak ada yang namanya wujud, tapi ada suatu perencanaan yang namanya konsep. Lah setiap konsep atau yang disebut gaibun tadi itu pasti ada namanya target. Apa targetnya itu? Ya gaib di dalam hatinya yang sungguh-sungguh manjadawajat iki ngono akan ada yang namanya itu perilaku yang akan dilampahkan. Lah nek wong sing iku mang tidak pernah melakukan suatu hal, yaitu di luarnya itakwa tadi, ya sholat tadi itu,
Mas ya kon niku mang salat sampai bundas, kon niku mang wiritan sampai bundas, sampai cangkem iku mang ledeh. Maka di kehadiran Allah di akhirat nanti itu akan dibayar oleh Allah, yaitu jahannama khalidina fiha abada alias nar. Yang disebut takwa itu tidak hanya sholat, tapi inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahu akbar. Maka kita harus bertoleransi di lintas agama itu. Jadi ojo wani-wani kowe iku surbanan yen kowe iki duduk pelaku yang sebenarnya. Jika kamu ini bukan pelaku yang sebenarnya, kamu jangan berkata seperti. Karena jika kamu ingin menjadi seperti, sejatinya kamu bukan sesungguhnya yang sejati itu. Yang disebut wayakimuna sholata, iki atine jiwanya harus berkomunikasi dengan masyarakat. Konsep yang sebenarnya dalam hati ini yang akan dijalankan, insya Allah Gusti Allah akan nadai, ngeridani, nyakup, ngendong, ngindit sampai temukan lungguh wonten ngene peringgitan mereka. Sallallahu Muhammadin. Dados misi dan visi ini juga perlu. Misi dan visi ini adalah platform. Yang di dalam program itu ada yang namanya itu virtual angel mlebu maneh. Ngoten nggih. Semoga Gusti Allah meridani. Pun kangge kawula mugi Gusti Allah lan kula kalih panjenengan yuksarul mar'u ma'a man ahabba. Selalu disampaikan, selalu digendong dipeluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten nggih menika alam kelanggengan surgane Gusti Allah, gandolan berkelayut dengan kekasihnya Allah sebagai wali-waline Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Odo eling sana kadang ojo sira padha lali, eling zikir maring pangeran iku bisa dadi dalan. Lelakune budi pekerti manggon ana sirining ati, senajan abot dilakoni Gusti Allah kang manjing.